telah menyingsing. Aku benar-benar harus menyelesaikan pertarungan ini sebelum matahari benar-benar terbit dari ufuk timur. Aku yakin kau pasti akan datang, Bahureksa. Syukurlah kalau kau sudah tahu Arya Kusuma. Karena dengan demikian, kau pun akan segera tahu siapa yang paling dikjaya di alam Jumantara ini. Kita sama-sama jin ciptaan Allah. Dan kita tinggal di dunia jin yang juga ciptaan Allah. Maka, biarlah Allah yang menentukan siapa yang berkuasa di alam Jumantara ini, Bahureksa. Jangan bawa-bawa nama Tuhan! Kecuali jika kau ingin menyerah dan bertukuk lutut di depanku sekarang juga! Aku tidak pernah mengharapkan pertarungan ini, Bahureksa. Karena memang, pertarungan ini hanyalah memperebutkan kesombongan belaka. Tapi kalau kau memaksa, apa boleh buat? Bagus! Kita akan bertarung sampai titik darah penghabisan! Bahureksa, apa kau mau menyerah atau melanjutkan pertarungan ini? Celaka, kesaktian Arya Kusuma makin hebat saja. Terpaksa, daripada aku menyerah begitu saja, lebih baik aku kabur. Nanti aku akan membuat perhitungan padanya. Hei, jangan lari kamu. Urusan kita belum selesai. Hei, Bahureksa, rupanya kau ingin menyerah di tempatmu sendiri, yang bau dan jorok ini. Sombong! Dengar Arya Kusuma, aku tidak akan pernah menyerah. Terlebih di istanaku sendiri, aku tidak akan pernah menyerah.
Hei, Horuka, aku harap kau segera menyerah. Sebelum aku benar-benar membinasakanmu. Aku rasa tidak, Arya Kusuma. Lebih baik aku mati bersamamu di sini. Wati, apa yang terjadi? Apa kamu mau melahirkan? Ternyata cuma mimpi. Ya sudah, kembalilah kamu tidur ya. Ya Allah, apa yang terjadi pada istriku? Dan apa arti dari mimpiku barusan? Tunjukkanlah apa yang harus hamba lakukan, ya Allah. Mungkinkah Sang Maha Pencipta memberikan telur ini padaku? Menakjubkan. Apa ini? Engkaukah yang mengirim telur ini padaku, Sang Gagak Perkasa? Baiklah, aku terima telur ini. Menakjubkan.
Oh anakku, ganteng dan tampan sekali. Ayah berdoa semoga Allah menjadikanmu anak yang berguna bagi siapa saja ya. Cup 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 cup. Oh sayang. Tenang ya. Sayang, kenapa? Sayang, cup 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 cup. Apa Mas nggak melupakan sesuatu yang penting? Tentu saja tidak, Wati. Dari jauh-jauh hari, aku juga sudah menyiapkan nama untuk anak kita. Aji Saka. Aji Saka. Nama yang indah. Iya, Aji Saka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa Anda? Aku Arya Kusumba, penghuni alam Jumantara ini. Ketahuilah Randu Besi, setelah tali pusar putramu Aji Saka terlepas, kamu harus segera menitipkan putramu kepada seorang kiai yang bernama Mandasia. Kiai Mandasia? Tapi Kiai Mandasia yang akan mengajari dia ilmu kanuraga. Karena putramu telah mendapatkan titisan dariku. Kelak suatu hari nanti, dia akan menjadi seorang pemimpin. Tapi malaikatkah? Atau jin Islam? Astagfirullahaladzim. Ini tidak mungkin. Kang? Waduh, mau dibawa kemana kambing itu? Ya ke pasar sebelum terlambat. Ke pasar? Loh, bukannya kemarin kambingmu itu gak jadi dijual? Iya ya. Tunggu. Apa maksudmu dari kata sebelum terlambat tadi? Apa kalian berdua ini tidak dengar bahwa kampung kita ini sudah tidak aman lagi? Tidak aman. Tidak aman? Maksudmu Kang? Sudah hampir 1 minggu ini, banyak kambing dan hewan-hewan lain tiba-tiba menghilang begitu saja. Maksudmu dicuri maling? Aku tidak tahu persis. Tapi beberapa kawan kita pernah menemukan bangkai kambing yang ada di hutan sana. Jadi kupikir yang mengambil kambing kita itu bukan... Bukan maling, tapi genderuwo. Udah. Aku pergi dulu ya. Yuk. Ayo. Siapa kamu? Serahkan kambing itu padaku. Tidak. Jangan. Jika kau tak menyerahkan kambing itu padaku, maka kau sendiri yang akan kujadikan santapanku. Mengerti? Tolong! Ada apa? Ada genderuwo, Pak. Kamu mau kemana? Wah, hilang nih. Alhamdulillah, nggak hilang nih kambing gua.
harus kulakukan. Anakku, mari kita pulang. Sebaiknya kau tidak lagi menyantap hewan, terlebih hewan-hewan peliharaan warga desa. Makan dan minumlah layaknya manusia biasa. Itu urusanku, urusan perutku. Kau jangan ikut campur. Aku hanya mengingatkan. Tapi jika kau tidak mengindahkan saranku, lebih baik kau pergi dari tempat ini. Kau menantangku. Baik, kita tentukan siapa yang pantas tinggal di gua ini. Kau atau aku? Baik. Jika kau lapar, santaplah manusia itu, anakku. Ayolah, jangan ragu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kasihan Kakang Haji Saka, pasti dia lelah berlatih seharian. Pakai dihukum segala lagi. Aku akan buat makan siang untuknya. Pasti dia senang. Paman tidak bisa mengecohku. Sekarang kau cepat ke sini. Ayo. Hei, bocah tengik. Kau masih melakukan kesalahan. Hah? Apa salahku, Paman? Aku kan tidak jatuh ke tanah. Mestinya kau tahu. Sekarang push up.
Ayo, push up 100 kali. Aduh. Pasti Kakang Haji Saka berterima kasih banget padaku. Aku udah gak sabar ketemu sama dia. Ayo, ayo terus. Ke bawah. Ke bawah. Naik. Ayo. Ke atas. Kakang Haji Ayo. Saka. Ayo naik. Itulah Paman Sembada. Bawah Orangnya lagi. memang keras. Terus. Tapi siapapun yang dididik Ayo. sama dia, suatu saat Ayo nanti naik. pasti dia akan Ke berhasil. bawah lagi. Iya sih Naik. Paman. Ayo. Tapi kan Turun itu lagi. tidak berberi kemanusiaan Naik namanya. Iya, Nona Cakrawati yang Ayo terus. manis. Terus. Kasihan Ayo, dia terus. Paman. Bantulah Kakang Jangan Haji Saka. berhenti. Ayo terus. Nah, Baik, Nona Cakrawati. naik lagi. Turun. Sembada, sudah saatnya makan siang. Semua menunggumu di padepokan. Tunggulah sebentar lagi. Haji Saka harus menyelesaikan hukumannya dulu. Bocah ingusan ini pasti berbuat ulah lagi. Iya, iya. Biar ku beri hukuman yang lebih berat. Sembada, berikan Ajisaka padaku. Kau pergilah ke padepokan. Terima kasih Genta. Jangan dikasih hati bocah kecil ini ya. Pasti, Sembada, pasti. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Paman Gentapati. Kau telah menyelamatkan aku. Aku hampir pingsan dibuatnya. Sudah berapa kali aku bilang, jangan berlagak sok kalau di depan Paman Sembada. Inilah akibatnya, ya? Aku membawa makanan untukmu, Kakang. Terima kasih Dinda Cakrawati. Kamu memang baik sekali. Kacau. Lagi-lagi aku keduluan sama Cakrawati. Mentang-mentang dia anak Kiai Madesia. Jadi dia bisa lebih unggul daripada aku. Padahal aku sudah susah payah buat makanan ini. Kelihatannya ini enak. Anak pintar. Larasati? Ini untuk Kakang. Apa ini? Kenapa kamu ketawain itu? Hah? Gak lucu ya? Ini yang lucu. Rasain loh. Rasain loh. Larasati, jangan. Nih. Larasati, jangan Larasati. Rasain loh. Larasati. Larasati, tunggu. Loh, kok makanannya dibuang-buang begini? Mungkin Larasati tidak suka makanan siangnya. Melamun sendirian saja Larasati. Apa yang sedang kamu pikirkan? Mungkin kamu sekarang sedang memikirkan makanan yang tidak enak itu ya? Itu. Tidak baik itu namanya. Kamu tidak boleh membuang makanan. Itu namanya mubazir. Itu sama saja membuang rezeki. Kalau kamu tidak suka, kamu boleh memberikannya kepada orang lain. Aku tahu, Kakang. Tapi kok ada di sini rupanya Kakang Haji Saka? Bukankah Kakang mau membantu aku menyelesaikan boneka kayu yang sedang aku buat? Oh iya, aku sampai lupa. Oh iya, kamu juga ikut. Sekalian aku ajarkan cara membuat boneka kayu. Benar. Ayolah Larasati. Kalian pergi sajalah. Aku nggak bisa pun, aku juga nggak peduli kok. Toh aku nggak akan jadi seorang pematung. Ya udah kalau gitu, ayo kita masuk ke dalam. Ayo. Ayo. Lagi-lagi Cakrawati yang nomor satukan. Berapa lama Kakang membuatnya? 1 minggu. Aku sungguh beruntung. Semenjak Ajisaka dititipkan oleh kedua orang tuanya di padepokan kita. Bocah itu benar-benar pandai dalam segala hal. Benar Kiai. Aku sampai kewalahan melatihnya. Dia memang benar-benar cerdas. Anak itu kemajuannya memang sangat pesat.
Kemampuannya di luar kemampuan bocah-bocah seumur dia, Kiai. Bukan itu saja, Kiai. Haji Saka terlihat sangat serasi dengan Nona Cakrawati. Sepertinya mereka ditakdirkan untuk bertemu. Aku setuju, Gentapati. Kelak mereka dewasa, aku akan menjodohkan keduanya. Dan mau tak mau, Larasati harus bisa menerima kenyataan ini. Dan aku yakin Haji Saka lebih menyukai Nona Cakrawati. Hatanya bagus, Kakak. Ilmumu sudah cukup tinggi, Haji Saka. Ya, cukup membuat sakit pinggangku kambuh lagi. Saya tahu, obat yang sangat mujarab untuk sakit pinggang paman. Apa itu? Tongkat ini, paman. Paman, ayo, mari. Saya urus sakit pinggang paman dengan tongkat ini. Apa-apaan kau ini? Macam-macam. Tidak. Jangan. Maaf, Cakrawati. Apaan sih, Paman? Kakang, ini aku buatkan minuman untuk Kakang. Terima kasih, Cakrawati. Benar-benar segar. Laras, pasti minuman kamu tidak kalah segarnya, kan? Ini untukmu, Kakang. Iya. Wah, sekarang badanku benar-benar segar. Tenagaku sudah pulih kembali untuk mengejar Paman Sembada lagi. Kalian tunggu sini ya. Iya. Mereka kayak anak kecil ya. Kemajuanmu selama berlatih di padepokan ini cukup pesat, Haji Saka. Hingga akhirnya kau telah berhasil mewarisi seluruh ilmu kanuragan. Saya pun sangat berterima kasih kepada Kiai, Paman Gentapati dan juga Paman Sembada. Saya bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa. Dan ketahuilah anakku, untuk dapat menyempurnakan ilmu kanuragan itu, kau harus pergi ke Gunung Semeru. Gunung Semeru? Benar. Di kaki Gunung Semeru itulah kau nanti akan berhadapan dengan seekor naga gaib yang harus dapat kau taklukkan, Haji Saka. Naga gaib? Lalu? Kau akan tahu nanti. Apa kau sudah siap, Haji Saka? Mudah-mudahan, Kiai. Mari. Itu dia raksasanya! Bunuh dia! Ayo maju semua! Serang!
Berhenti! Lawan aku! Jangan kau begitu seperti itu, ha? Rupanya kau cari mati. Aneh, kemana makhluk itu ya? Iya ya, kok hilang begitu saja? Makhluk itu iblis terkutuk. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Jadi sekarang bagaimana? Lebih baik kita pulang dulu, mengurus jasad Pak Lurah. Ayo kita pulang. Ayo. Tunggu! Kalian mencari ini? Juragan Indrajati. Juragan Indrajati. Buka. Ayo buka. Buruan, ayo. Udah buruan, ayo. Bagaimana mungkin? Aku telah membunuh makhluk itu sesaat setelah dia memakan bayi itu di hutan sebelah sana. Oh, jadi Juragan Indrajati berhasil membunuh makhluk terkutuk ini. Hehe, apa kalian tidak melihat kepala makhluk itu? Tidak salah lagi. Makhluk ini yang kita cari. Ternyata Juragan Indrajati berhasil membunuh makhluk ini. Karena aku telah bertapa lama dan terlebih lagi aku telah memegang kepala makhluk biadab itu. Maka mulai saat ini panggil aku Dewata Cengkar. Baik Juragan, baik. Iya, Juragan. Hidup Juragan Dewata Cengkar! Hidup Juragan Dewata Cengkar! Hidup Juragan Dewata Cengkar! Hidup Juragan Dewata Cengkar! Tenang. Ada apa ini? Maaf Juragan Dewata Cengkar. Kami dari Desa Medang. Kami sudah sepakat untuk mengangkat Juragan menjadi kepala desa kami. Karena Juragan satu-satunya yang bukan hanya mengalahkan, tapi juga bisa membunuh makhluk yang meresahkan warga kami. Tidak segampang itu. Mengangkat kepala desa haruslah melalui mekanisme yang benar. Adakan dulu pilkades. Lalu Justru kami telah sepakat memilih Juragan Dewata Cengkar sebagai kepala desa di sini secara aklamasi. Bukan begitu, saudara-saudara? Ya, betul. Hidup Dewata Cengkar. Hidup Juragan Dewata Cengkar! Hidup Juragan Dewata Cengkar! Hidup Juragan Dewata Cengkar! Inilah gue yang dimaksud oleh Kiai Mandasya. Saya harus bisa menaklukkan naga gaib itu.
Kiai manusia. Dewata Cengkar, kau pengkhianat. Demi menutupi kemunafikan di hadapan rakyatmu, kau tega membunuh aku yang telah membesarkanmu. Ingat, Dewata Cengkar, suatu ketika kau pun akan mati seperti aku. Terbunuh secara mengenaskan. Mulai saat ini, kalian tidak perlu lagi takut atau khawatir. Karena makhluk itu sudah aku penggal kepalanya. Sebagaimana yang kalian inginkan. Hidup Pak Lurah! Hidup! Hidup Pak Lurah! Hidup Pak Lurah! Alhamdulillah, saya menyambut baik niat baik Anda Juragan Dewata Cengkar. Walaupun penawaran harga dari Juragan masih di bawah standar, tapi saya yakin warga cukup lega. Karena hasil panen mereka yang tidak tersalurkan, kini bisa dijual ke wilayah Medang. Bagus, bagus. Dengan begitu, kerjasama ini akan berjalan dengan lancar, atas izin kepala desa. Saya akan memberitahukan kabar gembira ini kepada seluruh warga. Bila mereka sepakat, kami akan mengirim seluruh hasil panen ini ke wilayah Juragan. Baiklah kalau begitu, saya mohon pamit dulu. Loh, menginaplah barang sebentar di rumah saya, Juragan. Kenapa Juragan mau pulang? Terima kasih atas penawarannya. Karena kebetulan saya sudah menyewa tempat di desa ini. Dan mungkin besok pagi saya akan kembali ke Medang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Non Cakrawati, pasti ada keperluan mendadak sehingga jauh-jauh datang kemari. Tidak, hanya mau menyampaikan pesan dari ayah kalau bapak disuruh datang ke padepokan kami. Mungkin ada hal yang penting yang ingin dibicarakan. Saya mengerti. Malam ini juga saya akan ke padepokan. Kebetulan sudah lama saya tidak bertemu dengan beliau. Sampaikan salam saya. Kalau begitu, terima kasih Pak. Saya mau pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mas. Mari silakan. Saya juga mau pamit dulu Pak. Mari.
Juragan? Manis, mau kemana Non? Kok buru-buru sih? Hei, mau apa kalian? Kami ingin berkenalan denganmu. Tidak ada salahnya kalau kita bersenang-senang dulu sebentar, ya kan? Oh, jadi kalian belum tahu siapa aku sebenarnya? Iya. Itulah agar kami tahu siapa Nona sebenarnya. Iya, nggak ada salahnya kalau kita bersenang-senang dulu sebentar, gimana? Pergi kalian dari sini. Apa aku harus memanggil orang-orang padepokan untuk menghajar kalian? Iya. Hah? Galak banget. Ayo lari, ayo. Terima kasih Tuan. Anda telah menolong saya. Lupakan saja. Hanya bantuan kecil kok. Kalau begitu, boleh saya pergi sekarang? Oh, kenapa tidak? Silakan. Permisi. Cakrawati, bangunlah. Bangunlah kekasihku. Aku menunggumu. Cakrawati. Hei! Mau dibawa kemana putriku? Bismillah.
Celaka. Aku tak boleh melanggar pantangan. Jika fajar tiba, maka aku... Syukur Alhamdulillah. Pengaruh ilmu hitam yang bersemayam dalam tubuhmu, putriku, sudah hilang sekarang. Iya. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Iya. Untung saja Kiai dapat menyelamatkan Cakrawati dari penculikan makhluk itu. Sebenarnya tadi malam, ayah hampir saja terdesak. Tapi entah mengapa, justru makhluk yang mengerikan itu yang lari tunggang langgang, seperti melihat sesuatu. Sungguh sangat mustahil, Kiai. Sudahlah Haji Saka. Yang terpenting sekarang adalah kamu telah berhasil menyempurnakan ilmu kanuragan dengan menaklukkan naga gaib dari Gunung Semeru. Dan sekarang, masih ada tugas terakhir yang harus kamu laksanakan, anakku. Tugas terakhir? Apa itu, Kiai? Menikahi putriku, Cakrawati. Ayah tahu, sejak dulu kalian berdua sudah sama-sama saling menaruh hati, benar bukan? Oleh karena itu, ayah akan merestui hubungan kalian berdua sampai menuju ke sebuah ikatan yang lebih abadi, yaitu sebagai suami istri. Ayah. Terima kasih, Kiai. Namun ada satu rahasia yang sampai saat ini belum ayah utarakan padamu, Haji Saka. Rahasia apa, Kiai? Tentang asal-usulmu. Sesungguhnya, kau masih punya orang tua, anakku. Tapi, bukankah Kiai pernah mengatakan bahwa kedua orang tua saya telah tiada, Kiai? Orang tuamulah yang memberikan mandat pada ayah, Haji Saka. Mereka ingin kau lebih berkonsentrasi untuk tinggal dan besar di padepokan ini. Sampai kau menjadi seorang ksatria yang tangguh. Jadi, kedua orang tua saya masih hidup, Kiai? Benar. Kini saatnya kalian berdua untuk pergi ke wilayah Medang, menemui ayahmu, untuk minta restu atas rencana pernikahan kalian berdua. Tidak sulit mencari ayahmu, karena ayahmu adalah seorang kepala desa di wilayah Medang. Beliau bernama Randu Besi. Sembada dan Gentapati akan mendampingi kepergian kalian berdua. Ayah doakan kalian bisa sampai dengan selamat di tujuan. Aku tidak terima jika bukan aku yang memiliki Kakang Haji Saka. Maka siapapun tidak ada yang boleh memilikinya. Randu Besi? Jadi kedatangan kalian ke sini untuk menemui kepala desa Randu Besi? Iya, Pak. Apakah Bapak mengenal ayah saya? Ayahmu? Iya, Pak. Jadi kau adalah putra Pak Kades yang kabarnya dulu dititipkan ke sebuah padepokan menjauh di sana itu? Iya, benar, Pak. Apa Bapak bisa mengantar saya ke rumah orang tua saya, Pak? Apa Nak Haji Saka tidak pernah mendengar tentang kejadian naas yang menimpa kedua orang tuamu? Kejadian naas? Iya. 10 tahun yang lalu, ada raksasa mengerikan yang tiba-tiba muncul dan membuat resah para warga di wilayah Medang ini. Raksasa? Yang lebih mengerikan lagi, raksasa itu memangsa bocah dan bayi yang berhasil diculiknya. Hingga suatu malam, Pak Kades Randu Besi bersama warga desa ini melakukan penyerangan pada raksasa tersebut. Tapi sayang, nasib naas menimpa Pak Kades hingga beliau menemui ajalnya di tangan raksasa durjana itu. Apa? Jadi... Maaf bila Nak Haji Saka baru mendengar tentang kejadian ini. Tabahkan hatimu, Kakang, ya.
Lalu, bagaimana dengan ibu saya? Sejak Pak Kades meninggal, Bu Kades langsung sakit-sakitan. Hingga akhirnya beliau ikut menyusul kepergian suaminya tercinta. Ya Allah, ibu, ayah, sungguh malang nasib kalian. Saya, sebagai putra satu-satunya, tidak mengetahui nasib kalian. Sungguh keterlaluan. Saya akan membuat perhitungan dengan raksasa itu. Pak, tolong, tunjukkan di mana keberadaannya. Akan saya lumat jantungnya hingga hancur. Kakang. Tenanglah anak muda. Raksasa itu sudah tewas di tangan Juragan Dewata Cengkar. Dewata Cengkar? Siapa dia? Dia adalah kepala desa sebelum Randu Wesi. Beliau sempat menghilang dalam beberapa tahun untuk mendalami ilmu tapanya entah di mana. Namun ada hal aneh lagi yang masih mengganjal di benak para warga di wilayah Medang ini. Hal aneh? Apa itu, Pak? Kemunculan Juragan Dewata Cengkar sangat kebetulan dan tiba-tiba. Bahkan penampilannya jauh lebih muda dari usia yang sebenarnya. Mungkin karena sekian tahun beliau melakukan tapa. Entahlah, tidak ada yang tahu. Lalu, apa yang dilakukan Dewata Cengkar setelah berhasil memusnahkan raksasa itu? Beliau menggantikan kedudukan Pak Kades Randu Besi saat ini. Tepatnya, Juragan Dewata Cengkar menyandang kembali jabatan yang dulu ditinggalkannya. Dan ada hal aneh yang masih tetap mengganjal sampai saat ini. Apa itu, Pak? Penculikan bayi dan bocah di wilayah Medang ini terus berlangsung sampai sekarang. Bahkan semakin meresahkan para warga di sini. Karena warga di sini sudah tahu bahwa raksasa tersebut sudah tewas di tangan Juragan Dewata Cengkar. Benar-benar nggak masuk akal. Saya nggak bisa tinggal diam. Saya harus menyelidiki apa yang terjadi di wilayah kelahiranku ini. Dinda, saya akan pergi dengan Paman Gentapati untuk menyelidiki apa yang terjadi di sana. Ya? Untuk sementara ini, kamu tinggallah bersama Paman Sembada sambil menunggu saya kembali dengan selamat. Ya? Tapi Kakang... Jangan banyak membantah. Ini demi keselamatan kamu. Ya? Saya bertanggung jawab semua ini kepada Kiai Mandasya. Iya. Dan Paman dengarkan. Tolong jaga Cakrawati untuk saya. Dan tugas yang paling berat untuk Paman. Paman, simpanlah keris naga ini. Paman harus menjaganya dengan hati-hati. Bila ada orang yang ingin merampas atau mengambilnya secara paksa, Paman harus mempertahankannya, bahkan dengan nyawa Paman sekalipun. Dan ingat Paman, Paman harus menyerahkan kembali keris ini kepada saya bila saya kembali. Kalau saya nggak kembali, berarti telah terjadi sesuatu pada saya. Maka Paman harus mengembalikan keris ini kepada Padepokan dan menyerahkannya kepada Kiai Mandasya. Mengerti, Paman? Mengerti, Raden. Paman akan mempertaruhkan keris ini walaupun dengan nyawa Paman sekalipun. Kecuali Raden mau mengambilnya. Bagus, Paman. Terima kasih. Raden, lalu kapan kita akan menuju ke rumah Juragan Dewata Cengkar, Raden? Sekarang juga. Kita nggak ada waktu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paman, berhenti. Ada apa, Raden? Siapa itu? Ayo keluar. Jangan bersembunyi.
Larasati? Larasati? Benar, Kakak. Ini aku datang untuk membuat perhitungan denganmu. Perhitungan? Maksud kamu apa? Kamu pura-pura bodoh atau benar-benar idiot, Kakak? Tahukah kamu, Kakak? Kamu telah meluluh lantakkan hatiku karena kamu akan menikah dengan Cakrawati. Astagfirullah. Apa yang kamu katakan? Ternyata kamu benar-benar buta, Kakak. Apakah kamu nggak menyadari kalau sejak dulu aku sangat mencintai kamu? Atas penderitaan yang telah kamu berikan padaku, maka kamu harus menanggung akibatnya. Larasati, hentikan. Paman, tunggu. Takkan kubiarkan kau berbuat keji seperti itu, Larasati. Kamu jangan ikut campur. Ini urusanku dengan Aji Saka. Kamu tidak berhak mengaturku. Paman, dia benar. Paman jangan ikut campur. Biar saya selesaikan masalah ini dengannya. Laras, kamu dengar. Kamu salah paham. Saya nggak pernah mencintai kamu seperti saya mencintai Cakrawati. Untuk itu, kamu harus menanggung akibatnya. Mengapa kau tidak melawan aku, Kakak? Mengapa? Bila perlu bunuh aku. Bunuh aku. Karena hidup pun aku tidak berarti lagi. Laras, saya mencintai kamu. Bahkan saya menyayangimu dengan setulus hati saya. Tapi itu adalah kasih sayang seorang abang terhadap adiknya. Jadi tolong jangan kamu rusak kasih sayang tulus ini. Kesempatan bagus. Sekarang juga aku harus berhasil menyusul Kakang Aji Saka. Aku khawatir terjadi sesuatu hal yang buruk padanya. Wah, benar-benar mujur aku. Cakrawati datang ke daerah kekuasaanku. Aku tidak akan menyanyiakannya. Siapa dia? Sepertinya aku pernah melihatnya. Akhirnya kita bertemu lagi, Nona Cakrawati. Rupanya diam-diam kau mencariku jauh-jauh kemari. Jadi kamu... Iya, benar. Ini aku Dewata Cengkar. Oh, jadi kamu yang bernama Juragan Dewata Cengkar itu? Jangan panggil aku Juragan Cengkar. Panggil saja aku Kang Cengkar. Mau kemana? Hah? Ayolah kita bersenang-senang. Tolong! Tolong! Bikin susah saja. Jangan dekati aku. Jangan takut, Dona. Aku tidak akan menggigit. Kecuali kau yang meminta. Lepaskan! Jangan coba-coba menyentuhnya, lelaki jahanam.
pemanasan. Kalau kau terus memberontak, aku tidak akan segan-segan menghabisimu seperti aku melakukannya pada temanmu tadi. Nah, sekarang duduk yang manis di situ. Jangan coba-coba kamu melarikan diri. Karena jika kamu melarikan diri, kamu akan tahu akibat yang lebih buruk yang nanti akan menimpamu. Paham? Bila aku kembali, kamu harus sudah jadi gadis yang penurut. Iya, Jangan, Kang. Kelamaan. Mau makan loh. Selamat malam, Pak Lurah. Loh, kok kalian tidak keliling? Sebentar lagi Pak Lurah. Lagi nunggu giliran. Benar, Pak Lurah. Ini aku bawakan makanan ringan. Terima kasih, Pak. Lumayan lah buat teman ngopi. Terima kasih Pak Lurah. Ya. Oh iya, kalau begitu aku mau kembali berkeliling. Baik, Pak Lurah. Memang beruntung kita punya lurah seperti dia. Sudah baik, perhatian lagi sama kita. Iya. Udah gitu, masih sempat keliling desa. Bener, Kang. Sifat dan sikapnya tidak jauh beda dengan mendiang Pak Randuwesi, mantan lurah di desa kita ini. Ayo. Ayo. Iya. Udah Hanjang, ngantuk bener. Jalan dulu. Tidak, aku tidak mau menyantap bocah manusia ini dalam gua seperti biasanya. Aku tidak mau Cakrawati tahu siapa aku sebenarnya. Makhluk apa itu, Raden? Sepertinya dia sedang memangsa manusia. Saya juga nggak tahu. Makhluk itu sangat kejam dan buas sekali. Coba kau lihat makhluk itu, Raden. Dengan ilmu terawangan yang diajarkan Kiai Madasya padamu. Iya, Paman benar. Kenapa enggak? Apa yang terjadi padamu? Ketahuilah anakku, selain kau telah menjadi sakti mandraguna, kau kini berubah wujud menjadi seorang pertapa yang sangat tampan. Benarkah? Benar anakku. Dan mulai saat ini, namamu Dewata Cengkar. Aku Dewata Cengkar. Nama yang sangat bagus. Dewata Cengkar. Ya, aku sangat menyukainya. Tapi ingat anakku, jika kau sedang lapar, maka wujudmu akan berubah kembali ke wujud semula, dan kau harus segera mendapatkan seorang bocah manusia sebagai santapanmu. Tapi jika tidak, apalagi malam telah berakhir, maka wujudmu tak akan pernah berubah kembali untuk selamanya. Ya, aku mengerti. Aku mengerti. Wah, aku Dewata Cengkar. Masya Allah. Apa yang kau lihat dalam terawanganmu tadi, Raden? Dia adalah sosok asli Dewata Cengkar, Lurah Desa Medang. Apa? Benar, Tuan. Non Cakrawati tidak ada di sini. Dia pergi dari rumah ini. Gawat.
kenapa aku sampai lengah dan ketiduran? Hah? Non Cakrawati pasti menyusul Raden Ajisaka. Aku harus segera menyusulnya. Larasati, Larasati, apa yang terjadi? Manusia durjana itu, dia telah menculik Cakrawati. Manusia durjana? Siapa yang kau maksud? Dia Larasati! 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 Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang harus aku lakukan? Celaka! Ini celaka! Lalu, apa yang harus kita lakukan? Saya tahu. Sekarang segera temui Paman Sembada. Ambil keris naga itu dan serahkan kepada saya. Saya akan menunggu Paman di sini ya. Baik, Raden. Ingat, Paman. Apapun yang terjadi, keris itu diserahkan kepada saya. Permisi. Akan mengemban tugas dengan baik, apapun rintangan yang akan terjadi. Gentapati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sembada, syukurlah kau masih di sini. Aku juga bersyukur kau masih hidup, sahabatku. Bagaimana kabar Raden Ajisaka? Kenapa dia tidak kembali bersamamu? Dia baik-baik saja. Non Cakrawati bagaimana? Di mana dia? Sembada, apa yang terjadi? Kenapa kamu gelisah seperti itu? Gentapati, Non Cakrawati kabur dari pengawasanku. Dan dalam perjalanan mencari Non Cakrawati, aku menemukan Larasati sudah tak bernyawa lagi. Larasati? Iya, sebelum ajal menjemputnya, Larasati sempat memberitahuku bahwa ia tidak mampu mencegah Non Cakrawati yang telah diculik oleh seseorang. Apa? Non Cakrawati diculik? Ya Tuhan. Sembada, siapa orangnya yang telah berani-beraninya melakukan perbuatan keji seperti ini? Justru itu, aku pun tidak tahu, Gentapati. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Yang pasti, aku harus melaporkan kejadian ini pada Raden Ajisaka. Namun sebelum itu, aku disuruh menyerahkan keris naga itu pada Raden Ajisaka, Sembada. Apa? Menyerahkan keris ini kepadamu? Tidak. Itu tidak mungkin. Aku tidak akan menyerahkannya. Apa maksudmu, Sembada? Raden Ajisaka sudah memberi amanat padaku untuk menyerahkan keris naga itu padanya. Cepatlah, Sembada. Aku tidak punya banyak waktu. Cepat serahkan keris naga itu padaku sekarang juga. Tidak. Aku harus mempertahankan amanat dari Raden Ajisaka untuk menjaga dan tidak boleh memberikan keris ini pada siapapun. Sekalipun ada orang yang ingin merampas dan memintanya secara paksa, aku harus mempertahankannya. Walaupun dengan mempertaruhkan nyawa sekalipun. Sembada, bagaimana aku harus meyakinkanmu bahwa Raden... Jika kau menginginkan keris ini, langkahi dulu mayatku. Sembada, kau serius? Ayo, lawanlah aku. Baik, kalau itu yang kau mau. Sudah hampir pagi. Mengapa Paman Gentapati belum muncul juga? Padahal dengan melakukan perjalanan seperti tadi, Paman tidak perlu memakan waktu yang harus berjam-jam lamanya. Ya Allah, saya teringat akan amanat yang kuberikan kepada mereka berdua. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sana.
Saya harus ke sana sebelum semuanya terlambat. Maafkan aku, sahabatku, Gentapati. Ya ampun, kenapa mereka terkapar begini? Paman, apa yang terjadi? Raden Ajisaka, maafkan aku. Paman Gentapati, Aku tidak bisa mengemban amanatmu. Sembada tidak mau menyerahkan keris naga itu padaku. Dia juga mempertahankan amanatmu, Raden. Paman! Paman! Sudahlah, relakan saja kematian mereka. Mungkin suratan takdir mereka harus mati seperti ini. Bahkan kau sendiri seharusnya bangga memiliki sahabat yang setia seperti mereka. Ini salahku. Ini salahku! Sudah, tabahkan hatimu. Yang penting, sekarang kau harus segera menyelamatkan Nona Cakrawati. Cakrawati? Maksud Bapak apa? Melalui pertengkaran mereka, Bapak sudah mendengar kalau Non Cakrawati diculik oleh orang yang tidak dikenal. Ya Allah, bagaimana mungkin? Ini pasti perbuatan. Sudahlah, sebaiknya kau pergilah. Biar Bapak yang mengurus pemakaman Tuan Gentapati dan Sembada di sini. Iya, Pak, tolong urus jenazah mereka dengan layak. Saya harus mencari Cakrawati, ya? Baik. Saya pamit, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggulah kedatanganku, makhluk durjana. Jadi, apa maksud kedatanganmu, bocah kecil? Apa Pak Lurah sudah meninggalkan kebiasaan lama? Hei, apa maksudmu? Aku tahu, Pak Lurah suka menyantap bocah manusia seperti aku, bukan? Hei, siapa yang menyuruhmu datang ke sini untuk berbicara seperti itu? Sudahlah Pak Lurah, jangan mengelak. Aku bersedia kok jadi santapan Pak Lurah malam ini. Apa? Ya, tapi dengan satu syarat. Apa yang kamu minta? Aku ingin Pak Lurah memberikan sebidang tanah pada orang tuaku untuk bertani. Bagaimana? Setuju? Baik kalau begitu. Selebihnya, mari kita bicarakan di kebun milik Pak Lurah yang terletak di sebelah selatan desa ini. Wangi benar badan bocah itu. Dagingnya pasti gurih sekali. Dan darahnya pasti manis dan segar. Tapi sebenarnya siapa ya dia? Dan dari mana dia tahu kalau aku ini suka makan bocah seperti dia? Aku nggak peduli. Yang penting, aku suka sama dia. Aku menginginkan lahan ini, Pak Lurah. Pasti orang tuaku senang menerimanya.
Hei bocah, sebut saja berapa luas tanah yang kamu minta. Tidak terlalu luas. Barangkali hanyalah seluas sapu tangan ini. Kamu ini lucu sekali. Marilah Pak Lurah, kita lihat seberapa luas lahan yang aku inginkan. Hei, apa ini? Siapa kamu sebenarnya? Jangan kaget Pak Lurah. Ini hanyalah sebuah permainan anak kecil seperti aku saja. Hei, kamu memang sengaja mau permainkan aku ya? Sekarang tidak ada tawar-menawar lagi, bocah. Aku akan menyantapmu tanpa syarat apapun. Jika dapat, mengapa tidak? Sekarang sudah cukup adil. Kamu telah membuka topeng asli kamu yang selama ini untuk menutupi semua kejahatan dan kemunafikan kamu. Maka, kamu pun berhak mengetahui siapa saya yang sebenarnya. Aneh, mengapa terawanganku tak mampu mengetahui keberadaan putriku? Aku yakin saat ini pastilah putriku berada di satu tempat yang sudah dihalangi oleh ilmu halimunan yang cukup hebat. Aku harus mencobanya sekali lagi. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akhirnya bisa menemukan di mana kiranya putriku disembunyikan oleh si Durjana. Tunggulah putriku, Cakrawati. Ayah segera menjemputmu. Celaka, Fajar telah menyingsi. Aku benar-benar harus menyelesaikan pertarungan ini sebelum matahari benar-benar terbit dari ufuk timur. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah mengabulkan doaku, ya Allah. Cakrawati! Ayah!
Ayo Cakrawati, kita tinggalkan tempat ini. Iya, Ayah. Kalau boleh tahu, Anda siapa? Saya Aji Saka, putra Randusi. Oh, jadi kau... Ya, dia Aji Saka, putra mendiang Randusi yang telah dititipkan padaku sejak bayi. Oh, begitu.